Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 38. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tempat ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi cukup gelap. Bahkan matahari yang awalnya bersinar cerah tampak telah bersembunyi di balik ketakutan karena energi iblis yang tidak berujung kini telah menyapu seluruh langit. Tanah di tempat ini bergetar dengan hebat dan sosok iblis raksasa sekarang juga telah muncul. Pertarungan yang cukup mengerikan di pulau pada saat ini telah berhenti dengan cara yang cukup aneh. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya segera terangkat untuk melihat pada sosok raksasa iblis yang sangat mengerikan, dan ketakutan telah melonjak dalam hati mereka. Hal itu membuat wajah banyak orang dalam sekejap saja berubah menjadi cukup pucat. Sosok raksasa iblis yang telah muncul di tempat ini mirip dengan seorang kaisar dari dunia lain, dan dia telah turun dengan cara yang cukup biadab, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Sementara Lindong juga cukup terkejut ketika melihat sosok raksasa iblis yang kemudian dia mengatakan, apakah itu adalah Kaisar Yimo yang hanya bisa ditandingi oleh leluhur simbol? Mendengar ucapan dari Lindong, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, itu hanyalah fantasi dari Kaisar Yimo. Karena Kaisar Yimo sendiri saat itu telah dipaksa keluar dari dalam dunia ini melalui celah dunia yang kemudian disegel oleh tuanku. Bagaimana mungkin Raja Kursi ke-7 bisa memanggilnya ke tempat ini? Aku merasa di dalam segel tengkorak yang ada di tangannya itu ada seutas rambut dari Kaisar Yimo yang kemudian dengan segel khusus dia bisa mengeluarkan fantasi Kaisar Yimo seperti saat ini. Lindong yang cukup terkejut kemudian mengatakan, hah? Fantasi Kaisar Yimo? Hanya beberapa helai rambut saja sudah memiliki kehadiran yang sangat mengerikan seperti itu. Seberapa menakutkan Kaisar Yimo yang asli jika dia muncul di tempat ini. Sementara tatapan mata dari Raja ke-7 terlihat cukup ganas ketika dia melihat Lindong, yang kemudian Raja ke-7 pun berkata, Lindong, sudah waktunya bagimu untuk mati saat ini. Setelah mengatakan hal itu, Raja ke-7 mengganti segel yang ada di tangannya, dan tiba-tiba saja, peng! Fantasi Kaisar Yimo secara perlahan mengangkat tangannya, dan dia langsung memberikan tepukan ke arah Lindong. Tangan Kaisar Yimo ini tidak memiliki riak energi yang mengejutkan ketika ditepuk ke arah Lindong. Namun Lindong sendiri bisa merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Tepat ketika Lindong akan menghindar, ekspresi di raut wajahnya berubah karena Lindong menyadari bahwa tempatnya saat ini tampaknya telah terkunci. Hal itu membuat Lindong tidak mampu bergerak, yang kemudian Lindong pun segera berteriak, persetan. Setelah itu, mata hitam dari Lindong segera berubah menjadi mata perak, karena pada saat ini Lindong telah mendorong kekuatan spasial hingga batas tertingginya. Dan detik berikutnya, boom! Tangan dari Kaisar Yimo benar-benar menepuk ke arah tubuh Lindong saat ini. Banyak orang ketika menyaksikan hal ini dipenuhi dengan ketakutan. Namun sebenarnya tangan dari Kaisar Yimo itu hanya melewati tubuh Lindong, karena pada saat ini tubuh dari Lindong sebenarnya telah menghilang. Namun para ahli yang tidak terhitung jumlahnya ketika melihat adegan ini, mereka pun menjadi cukup kebingungan, yang kemudian mengatakan, mungkinkah Lindong telah ditampar menjadi debu? Sementara Raja ke-7 sendiri hanya mengurutkan keningnya ketika melihat hal ini, yang kemudian dia mengatakan, lagi-lagi kekuatan dari batu simbol spasial sungguh sangat merepotkan. Segera setelah itu tatapan mata Raja ke-7 melihat pada kejauhan, karena di tempat itu ruang dimensinya tiba-tiba saja terdistorsi, dan Lindong segera muncul dengan cara yang cukup aneh. Namun saat ini ada sebuah keringat dingin di wajah dari Lindong. Jika sampai Lindong terlambat bergerak, kemungkinan dia akan segera terkena pukulan dari telapak tangan Kaisar Yimo. Meskipun hal itu tidak bisa membunuh Lindong, kemungkinan dia akan langsung terluka parah.
Raja kursi ketujuh tiba-tiba saja tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi." Segel yang ada di tangan Raja ketujuh kini dengan cepat diubah, dan fantasi Kaisar Yimo sekali lagi mengangkat tangannya. Hal ini kemudian akan menghantam tubuh Lindong dengan cara yang luar biasa. Melihat serangan itu, sebuah kilatan pun muncul dalam tatapan mata Lindong yang kemudian Lindong mengaum dengan keras. Banyak tato naga kini telah muncul dari dalam tubuh Lindong yang kemudian menyapu ke segala arah. Hal ini pada akhirnya berkumpul, dan Lindong juga melepaskan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya hingga batas tertinggi. Dalam sekejap saja, 15.000 tato naga ungu emas kini telah muncul secara bersamaan. Tato-tato ini kemudian terjalin satu sama lain dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup dingin, sementara tombak naga ungu emas yang ada di tangannya telah dilemparkan bersama dengan 15.000 tato naga ungu emas yang mengikuti di belakangnya. Hal itu pada akhirnya menyerang secara bersama-sama ke tangan raksasa dari fantasi Kaisar Yimo. Melihat perlawanan dari seorang Lindong, Raja ketujuh hanya bisa tertawa terbahak-bahak ke arah langit, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, beraninya kau melawan Kaisar Yimo. Kau itu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Tangan Kaisar Yimo saat ini sudah berbentrokan dengan serangan dari Lindong. Namun, tidak ada suara keras dari bentrokan itu. Tangan raksasa dari Kaisar Yimo hanya berhenti sejenak, sebelum akhirnya banyak tato naga ungu emas dari Lindong kini telah berubah menjadi debu, karena kekuatan dari tangan Kaisar Yimo adalah sesuatu yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sementara sebuah kengerian pada saat ini telah muncul di wajah cantik dari Gumengki dan juga Guyan ketika melihat pemandangan itu. Hal ini membuat mereka berdua mengepalkan tangan dengan erat ketika melihat ke arah sosok Lindong. Sementara Lindong yang berdiri di langit, ekspresinya telah berubah menjadi cukup serius karena melihat serangannya menjadi sia-sia di hadapan tangan Kaisar Yimo. Detik berikutnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam dan dia mengulurkan tangannya ke arah depan. Dalam sekejap saja, hal ini segera berubah menjadi busur petir dan juga anak panah hitam. Melihat hal itu, mata dari Raja kursi ketujuh sedikit menyusut karena dia teringat bahwa anak panah hitam itu sebelumnya telah berhasil melukai dirinya secara serius. Namun saat ini, tiba-tiba saja Raja kursi ketujuh tertawa dengan keras karena dia tidak percaya bahwa Lindong akan mampu menghancurkan fantasi Kaisar Yimo hanya dengan serangannya itu. Raja kursi ketujuh menatap Lindong dengan cara yang cukup menakutkan, yang kemudian dia berkata, "Lindong, aku akan membiarkanmu memahami keputusasaan yang sebenarnya." Lindong mengabaikan Raja kursi ketujuh dan dia hanya terfokus untuk menarik anak panahnya. Pada saat ini, anak panah hitam telah bergetar dengan lembut, dan detik berikutnya, Lindong juga telah mengeluarkan cahaya kekacauan utama yang merupakan cahaya dari zenith. Hal ini pada akhirnya menutupi ujung dari anak panah hitam. Kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya tiba-tiba saja menghilang, dan anak panah hitam tampak seperti anak panah biasa. Meskipun penampilan ini biasa-biasa saja, namun semua orang bisa merasakan sesuatu yang cukup mengerikan di bawah ketenangan itu sendiri. Tangan dari banyak orang kini telah mengepal dengan erat karena mereka semuanya bisa merasakan kekuatan dari seorang Lindong. Namun tidak sedikit orang yang juga berpikir apakah serangan Lindong kali ini mampu menghentikan fantasi Kaisar Yimo yang sangat menakutkan itu. Jika sampai Lindong dikalahkan, maka semangat juang dari para ahli yang ada di tempat ini pasti akan menghilang, dan pada akhirnya mereka mengalami kesulitan untuk menghadapi serangan Yimo. Saat itu, kemungkinan para ahli juga akan terbantai oleh Yimo yang ada di tempat ini. Lindong segera menghembuskan uap putih dari dalam mulutnya, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya yang cemerlang kini telah terlintas dalam tatapan mata hitam Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun segera melepaskan anak panahnya, dan kali ini
anak panah hitam itu melesat dengan sangat cepat, yang bahkan semua orang hanya bisa melihat sebuah kilatan cahaya hitam. Selanjutnya, anak panah itu pun dengan kuat menghantam tangan raksasa dari fantasi Kaisar Yimo. Dunia saat ini dalam sekejap saja tampak telah membeku. Anak panah hitam dan juga tangan raksasa telah menemui kebuntuan. Dan kali ini, tangan Kaisar Yimo itu tidak mampu menerobos pada anak panah hitam. Sementara anak panah hitam milik Lindong juga telah bergetar dengan hebat, seolah-olah ada kekuatan tidak kasat mata yang mampu memblokir kekuatan mengerikan dari tangan Kaisar Yimo. Tidak ada ledakan luar biasa ataupun gelombang kejut dari bentrokan ini, namun semua orang bisa merasakan sebuah teror yang tersembunyi di raut wajah mereka semua. Sementara Raja Kursi Ketujuh hanya bisa menatap dengan tegas ke arah dua kekuatan yang saling berbentrokan. Tiba-tiba saja Raja Kursi Ketujuh menggetarkan giginya dan ekspresi sengit muncul dalam tatapan matanya. Raja Kursi Ketujuh memukul dadanya sendiri dan darah hitam kini langsung dimuntahkan dari dalam mulutnya yang kemudian berubah menjadi kristal hitam. Hal ini segera dilemparkan ke arah fantasi Kaisar Yimo. Mendapat pasokan energi dari Raja Ketujuh, kali ini tangan dari Kaisar Yimo itu yang awalnya buram telah samar-samar menjadi lebih nyata. Raja Kursi Ketujuh pada akhirnya berteriak dengan keras, "Hancurkan!" Tiba-tiba saja tangan Kaisar Yimo itu mengepal dengan keras dan sebuah retakan kini langsung muncul di anak panah hitam milik Lindong. Detik berikutnya, dar! Anak panah hitam dari Lindong telah benar-benar dihancurkan oleh tangan Kaisar Yimo. Ekspresi banyak individu yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat pucat ketika melihat anak panah hitam milik Lindong telah dihancurkan. Dan mereka semuanya mengatakan, apakah pada akhirnya kita akan dikalahkan? Sementara Lindong sendiri saat ini memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan tubuh Lindong langsung terhuyung-huyung mundur. Jelas dia juga terkena efek dari hancurnya anak panah hitam. Melihat hal ini, Raja Kursi Ketujuh pun tertawa terbahak-bahak, yang kemudian sambil memandang Lindong, dia mengatakan, "Haha, serangan terkuatmu telah gagal. Apalagi yang bisa kau lakukan saat ini?" Lindong hanya diam sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Yang kemudian sekali lagi Lindong mengangkat kepalanya menatap Raja Kursi Ketujuh, membuat Lindong berkata dengan lirih, "Kekuatan seperti itu masih belum cukup." Detik berikutnya, sekali lagi Lindong menarik busur petir yang ada di tangannya. Darah segar kini juga langsung menetes di tali busur itu. Sebuah cahaya hitam pada akhirnya berkumpul kembali dan berubah menjadi anak panah hitam yang warnanya kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Karena itu merupakan anak panah hitam yang terbuat dari kedelai pilihan. Ketika Raja Kursi Ketujuh melihat ke arah Lindong, ekspresi mengejek telah muncul di raut wajahnya yang kemudian dia mengatakan, "Apakah kau masih tidak ingin menyerah? Sepertinya kau tidak memiliki trik lain yang tersisa." Lindong mengabaikan ejekan dari Raja Ketujuh. Tatapan matanya secara perlahan tertutup dan pikiran Lindong saat ini segera memasuki bagian terdalam dari hatinya. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Perasaan itu aku membutuhkannya supaya menjadi lebih jelas. Kekuatan misterius, aku benar-benar membutuhkanmu. Karena itu masih belum cukup. Keluarlah." Ketika Lindong berkata seperti ini di dalam hati, pikirannya secara diam-diam telah menyusuri hati dari Lindong. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, "Seni penginderaan zenit, di mana kau sebenarnya?" Detik berikutnya, tanpa disadari pikiran dari Lindong telah berubah menjadi cukup kabur. Namun kali ini, hati dari Lindong sendiri sudah menjadi sejernih cermin dan sebuah perasaan yang tidak terlukiskan secara diam-diam telah menyebar. Kesadaran dari Lindong pada akhirnya dibawa masuk ke dalam suatu wilayah dari kekacauan utama. Ketika berada di dalam wilayah ini, Lindong merasa seolah-olah dia seperti janin yang berada di dalam rahim ibunya.
Sensasi seperti ini adalah sesuatu yang cukup menyenangkan dan membuat Lindong tidak mau terbangun. Namun sebuah keinginan yang kuat di dalam hati Lindong dengan paksa membuat kesadarannya terbangun dari keadaan yang cukup memabukkan ini. Dan tiba-tiba saja, seolah-olah ada suara yang terpancar ketika kesadaran Lindong memasuki wilayah kekacauan utama. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Berikan aku kekuatanmu." Raungan dari Lindong itu bergema di dalam dunia kekacauan utama. Dan detik berikutnya, kesadaran dari Lindong dengan cepat menghilang. Tiba-tiba saja Lindong kembali membuka matanya yang tadi tertutup rapat. Sementara cahaya kekacauan utama pada saat ini telah muncul dalam tatapan mata hitam milik Lindong. Detik berikutnya, warna anak panah dari Lindong kini telah berubah menjadi banyak warna-warni karena terlilit oleh cahaya kekacauan. Hal itu membuat Lindong segera tersenyum ketika dia melihat pada Raja Kursi ke-7. Dan tiba-tiba saja Lindong pun melepaskan anak panahnya. Saat ini, anak panah milik Lindong telah berubah menjadi anak panah kekacauan utama yang disertai dengan kekuatan misterius, melesat ke arah langit di bawah tatapan penuh ejekan dari Raja Kursi ke-7. Anak panah milik Lindong yang sudah terbungkus oleh cahaya kekacauan utama melesat dengan sangat cepat. Hal itu membuat tatapan mata dari Raja ke-7 kembali menyusut. Detik berikutnya, kekejaman pun kembali melonjak dalam tatapan mata Raja ke-7 itu. Ekspresi raut wajah Raja ke-7 kini telah berubah yang kemudian dia berkata, "Mati saja kau di tangan Raja Kursi ini." Raja Kursi ke-7 kembali membentuk beberapa segel yang kemudian dia berteriak, "Tangan Armageddon." Sebuah cahaya merah darah langsung muncul dalam tatapan mata fantasi Kaisar Yimo. Hal itu sebenarnya langsung bersinar terang, dan selanjutnya tangan dari Kaisar Yimo telah berubah menjadi lebih nyata. Di dalamnya ada energi iblis yang benar-benar ekstrim yang mampu menghancurkan tubuh dari seseorang di tahap reinkarnasi. Tangan besar dari Kaisar Yimo kini terulur ke arah depan, membuat langit yang ada di tempat ini tiba-tiba saja langsung runtuh. Sebuah kejahatan yang cukup ekstrim segera bertabrakan dengan anak panah milik Lindong yang telah tertutupi oleh cahaya kekacauan utama. Akhirnya, hal itu menimbulkan suara dengungan yang sangat keras dan menyebar dengan cara yang cukup aneh ke seluruh tempat ini. Sebuah riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang terus-menerus berdenyut ketika bentrokan itu terjadi. Tangan Kaisar Yimo dan juga anak panah milik Lindong saat ini saling melakukan dorongan. Namun, anak panah kekacauan utama milik Lindong masih tetap terlihat cukup tenang, seolah-olah tangan raksasa Kaisar Yimo tidak mampu mengalahkannya. Raja ke-7 ketika melihat hal ini berteriak dengan keras ke arah langit, dan selanjutnya sebuah cahaya yang tidak menyenangkan berkedip dalam tatapan mata Raja ke-7 diiringi dengan banyak retakan yang telah muncul di salah satu tangan dari Raja ke-7. Darah hitam yang cukup segar juga telah mengalir tanpa henti dari retakan ini sendiri. Dan detik berikutnya, sambil tersenyum kejam ke arah Lindong, Raja ke-7 pun mengatakan, "Ceh, apa kau tidak takut mati bermain-main dalam bentrokan dengan Raja Kursi ini?" Setelah Raja ke-7 mengatakan hal itu, dia pun segera meledakkan salah satu tangannya sendiri yang tadinya sudah retak. Darah segar pada saat ini langsung membentuk beberapa kristal yang kemudian dimasukkan ke dalam tangan Kaisar Yimo untuk menghadapi anak panah kekacauan utama. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tangan dari Kaisar Yimo itu tampaknya telah dipenuhi dengan kekuatan yang semakin meningkat. Bahkan beberapa simbol yang cukup aneh juga samar-samar telah terbentuk di tangan raksasa itu. Semua orang yang ada di tempat ini raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat karena bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari tangan Kaisar Yimo setelah mendapatkan pasokan energi dari Raja Kursi ke-7 yang telah mengorbankan satu tangannya. Hal ini membuat banyak orang kemudian mengatakan, apakah panah yang telah dibentuk oleh kekuatan terkuat Lindong akan bisa dikalahkan kali ini?
Sementara Gu Mengki dan juga yang lainnya hanya bisa mengepalkan tangan mereka, dan sebuah kecemasan telah memenuhi tatapan mata cantik mereka ketika melihat ke arah Lindong. Karena mereka tahu jika sampai Lindong benar-benar dikalahkan, maka seluruh orang yang ada di dalam pulau ini akan menemui kehancuran. Memikirkan hal itu saja membuat Guyan tiba-tiba saja mengepalkan tinjunya sambil bergumam, "Lindong, kau bisa melakukannya." Di langit sendiri tangan dari Kaisar Yimo yang telah bersentuhan dengan anak panah kekacauan utama milik Lindong membuat anak panah itu sendiri terlihat cukup bergetar. Tiba-tiba saja sebuah bayangan secara diam-diam telah turun, seolah-olah Kaisar Yimo telah mengulurkan tangan kehancuran. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang. Segera setelah itu, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam dan dia bergumam dengan lembut, "Zenith, hancurkan iblis itu." Suara dengungan pun terdengar, dan panah kekacauan milik Lindong tiba-tiba saja tersentak. Cahaya kekacauan utama dalam sekejap saja meledak dari dalamnya dan membuat tangan dari Kaisar Yimo yang awalnya turun kini telah secara paksa dihentikan. Hal itu membuat tangannya tidak mampu bergerak lagi. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Raja Ketujuh berubah menjadi sangat jelek dan kegelisahan tiba-tiba saja melonjak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa panah kekacauan milik Lindong ini benar-benar sekokoh gunung Tante Gita yang tidak bisa dihancurkan oleh tangan Yimo. Dan anak panah ini sangat berbeda dengan anak panah sebelumnya. Pada saat kegelisahan melonjak di dalam hati Raja Ketujuh, tiba-tiba saja suara jernih terdengar dari anak panah milik Lindong. Saat ini seluruh cahaya kekacauan yang telah menyebar telah ditarik kembali untuk masuk ke dalam anak panah itu dan membuat suara dengungan terdengar di dalam tempat ini. Anak panah kekacauan utama milik Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi seperti kristal karena dimasuki kekuatan yang cukup misterius dari kekuatan Zenith, dan hal ini mengeluarkan aura yang tidak terkalahkan bahkan untuk berhadapan dengan tangan Kaisar Yimo. Ekor anak panah dari Lindong bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, sebuah cahaya yang aneh benar-benar muncul di ujung anak panah ini dan kemudian melesat dengan keras hanya dengan satu sentakan. Detik berikutnya, sebuah pancaran cahaya yang benar-benar megah langsung terpancar di tempat ini dan energi Yimo benar-benar meluap dari tangan Kaisar Yimo demi upaya untuk menghentikan ledakan kekuatan dari anak panah milik Lindong. Namun, seolah-olah anak panah dari Lindong saat ini mendapatkan bantuan dari kekuatan dewa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, cahaya kekacauan dari anak panah milik Lindong dengan paksa merobek lapisan-lapisan energi Yimo yang benar-benar padat. Dan kali ini dengan biadab menembus tangan Kaisar Yimo. Pada akhirnya, hal itu juga langsung menembus kepala dari Kaisar Yimo. Detik berikutnya, anak panah milik Lindong saat ini telah melesat ke arah langit dan memancarkan cahaya yang sangat terang untuk menghilangkan energi iblis yang ada di langit itu. Pada akhirnya, peng, 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 serangkaian ledakan juga langsung terdengar dari dalam tubuh fantasi Kaisar Yimo. Selanjutnya, duar, tubuh raksasa dari fantasi Kaisar Yimo kini telah benar-benar dihancurkan. Tatapan mata dari Raja Kursi Ketujuh terlihat kosong ketika melihat fantasi Kaisar Yimo meledak saat ini. Sementara segel tengkorak yang ada di tangannya juga telah mengalami keretakan yang kemudian meledak. Dan untayan rambut hitam yang merupakan rambut dari Kaisar Yimo juga telah mulai terbakar dan berubah menjadi debu. Raja Kursi Ketujuh pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia benar-benar tidak percaya dengan adegan yang dia lihat saat ini. Tubuh fantasi Kaisar Yimo benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh sendiri bergetar dengan hebat. Ada sebuah teror yang terlintas dalam tatapan matanya ketika dia melihat ke arah Lindong. Jelas hal ini melebihi harapan dari Raja Ketujuh. Sementara banyak orang yang ada di pulau
Ketika menyaksikan adegan ini, mereka semua mulai bersorak-sorai dengan gembira karena mereka semuanya tahu ketika tubuh fantasi Kaisar Yimo yang menakutkan itu dihancurkan, maka tekanan yang ada di tempat ini juga telah memudar. Hal itu membuat semangat kembali melonjak dalam hati semua orang. Sementara Gumengki dan juga Guyan hanya saling bertukar pandang. Sebuah kegembiraan kini telah muncul dalam mata mereka berdua. Lindong yang masih berdiri di langit menatap tajam ke arah Raja Ketujuh, sementara busur petir yang ada di tangannya secara perlahan telah menghilang. Detik berikutnya, sambil tersenyum, Lindong mengatakan, "Raja Ketujuh, apakah masih ada yang bisa kau keluarkan?" Pada saat ini, wajah dari Raja Ketujuh sendiri telah berubah menjadi sangat pucat, sementara energi di dalam tubuhnya terasa tidak teratur. Jelas bahwa dirinya telah menderita luka yang sangat parah. Dan Lindong mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa membunuh Raja Ketujuh. Ketika dilihat oleh Lindong, tatapan mata dari Raja Ketujuh kini telah berkontraksi. Diam-diam, dia mengatupkan giginya yang kemudian berkata dalam hati, bocah ini menjadi lebih sulit dihadapi di setiap pertemuannya. Jika fantasi Kaisar Yimo saja tidak mampu menghentikan anak panah dari Lindong, kemungkinan tubuhku juga akan langsung dihancurkan jika sampai terkena anak panah itu. Ketika Raja Kursi Ketujuh memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Lindong mengeluarkan cahaya ungu emas dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, Lindong bergerak dengan sangat cepat, diiringi dengan suara auman naga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Lindong sudah muncul di hadapan Raja Ketujuh, dan dia tanpa ampun memberikan tinjuan yang langsung menghantam tubuh Raja Ketujuh. Pada akhirnya, peng, 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 aura di dalam tubuh Raja Ketujuh yang sudah terluka parah dan juga tidak stabil itu masih berusaha untuk membentuk sebuah pertahanan. Namun pertahanan ini sendiri bisa dengan mudah dihancurkan oleh serangan biadab seorang Lindong. Detik berikutnya, sebuah tinjuan yang sangat mengerikan langsung menghantam tubuh dari Raja Ketujuh. Kali ini, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh langsung dikirim terbang dengan cara yang cukup menyedihkan karena darah hitam dan juga segar terus-menerus menyembur dari lengannya yang telah dihancurkan. Sementara bekas tinjuan dari Lindong bisa dilihat dengan jelas pada armor Kaisar Iblis yang pada saat ini, armor itu sendiri cahayanya juga telah meredup. Raja Kursi Ketujuh yang sudah terluka parah tidak memiliki kemampuan untuk membalas amukan dari Lindong. Dia hanya bisa memuntahkan darah segar ketika terkena serangan kejam dari Lindong itu. Sebuah kepahitan telah muncul dalam tatapan mata Raja Ketujuh. Lindong saat ini memberikan senyum sinis ke arah Raja Ketujuh, dan hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Pergi saja kau ke neraka dan temani Raja Kursi ke-9. Setelah berkata seperti ini, tubuh Lindong sekali lagi menghilang dan dia telah muncul di hadapan dari Raja Ketujuh sambil mengepalkan tinjunya. 10.000 tato naga ungu emas kali ini telah kembali membentuk tombak naga yang kemudian dengan kejam akan memberikan tusukan ke arah tenggorokan dari Raja Ketujuh. Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Raja Kursi Ketujuh pun mengatakan, "Jadi sebenarnya kau yang telah membunuh Raja ke-9. Setelah berkata seperti ini, ekspresi wajah Raja Ketujuh langsung berubah. Sebuah ekspresi seram telah muncul dalam tatapan matanya. Dan tepat ketika tombak naga milik Lindong akan mengenai Raja Kursi Ketujuh, tiba-tiba saja orang itu tersenyum aneh ke arah Lindong. Yang kemudian Raja Ketujuh mengatakan, "Bocah, kau benar-benar orang yang sulit dihadapi. Namun, meski misiku di tempat ini gagal, bisa membunuhmu, dianggap bahwa misiku berhasil." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi Ketujuh pun mengulurkan satu tangannya dan meraih tombak naga milik Lindong. Kekuatan yang cukup mengerikan juga langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Ketujuh. Melihat hal ini, membuat tatapan mata Lindong berubah menjadi menyipit. Dan sebuah kegelisahan tiba-tiba saja muncul di dalam hati Lindong. Detik berikutnya, sebuah cahaya perak kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong.
karena dia berusaha untuk menghindar. Namun Raja Ketujuh hanya bisa tersenyum ketika melihat ini yang kemudian dia berkata, mencoba untuk pergi. Tubuh dari Raja Ketujuh tiba-tiba saja bergeliat. Dan kali ini dua tangan telah muncul dengan paksa. Hal itu segera membentuk segel yang cukup aneh, membuat energi iblis yang ada di tempat ini melonjak. Dan kemudian mengenai dada Lindong seperti sambaran petir hitam. Pada akhirnya, dar! Tubuh Lindong pun dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan sambil memuntahkan darah. Dan Lindong merasakan sakit luar biasa di dadanya saat ini. Detik berikutnya, Lindong pun buru-buru menstabilkan tubuhnya dan dia melihat ke arah Raja Kursi Ketujuh yang tubuhnya sudah menggeliat. Sepertinya akan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya saat ini. Tiba-tiba saja ada suara tertawa dari dalam tubuh Raja Ketujuh. Tubuh fisikmu memang benar-benar kuat. Bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa kau masih hidup setelah terkena pukulan gabungan dari kita bertiga. Tidak lama kemudian, energi iblis pun keluar dari dalam tubuh Raja Ketujuh yang kemudian berubah menjadi dua sosok Raja Yimo yang menatap tajam ke arah Lindong sambil tersenyum dengan sinis. Salah satu Raja Yimo kali ini tersenyum ke arah Lindong lalu mengatakan, "Kenapa kau terlihat heran seperti itu? Perkenalkan, aku adalah Raja Kursi ke-8. Sementara Raja Yimo yang lainnya sambil tersenyum ke arah Lindong, dia juga langsung berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Dan sebenarnya kau adalah orang yang berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap, bukan? Karena dia adalah Raja Kursi ke-10. Tatapan mata dari Lindong sendiri menyipit ketika dia melihat hal ini. Karena Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya ada dua Raja Kursi yang telah bersembunyi di dalam tubuh Raja Ketujuh. Jelas ini sebenarnya adalah langkah rahasia yang direncanakan demi menghadapi kekuatan dari guru kekacauan. Namun saat ini, langkah rahasia ini telah dipaksa keluar oleh seorang Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, berbagai sorakan yang ada di pulau ini tiba-tiba saja berhenti. Dan banyak orang terlihat cukup ketakutan. Mereka semuanya tahu jika Raja Ketujuh saja sudah sangat sulit dihadapi. Tapi sekarang malah muncul dua raja yang lainnya yang tidak kalah dengan Raja Ketujuh. Bagaimana bisa seorang Lindong melawan mereka bertiga sendirian? Sementara Lindong pada saat ini secara perlahan menyekat darah yang ada di sudut mulutnya. Dan ekspresi tatapan mata Lindong telah berubah menjadi sangat serius. Yimo ini benar-benar licik dan situasinya saat ini telah menjadi sangat merepotkan. Namun ketika memikirkan hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang telah muncul di tempat ini. Jika kau berencana pergi menuju menara kekacauan, maka kau harus melangkai mayat dari tuan muda ini." Mendengar ucapan dari Lindong, tiga Raja Yimo itu hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan. Detik berikutnya, mereka tidak basa-basi lagi, yang langsung bergerak secara bersamaan untuk segera membunuh Lindong. Namun, tepat ketika mereka akan melakukan serangan, seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat dingin. Bahkan hal itu langsung membekukan seluruh energi iblis yang ada di tempat ini. Dan ketika Lindong juga bisa merasakan hawa dingin ini, ekspresi raut wajahnya tiba-tiba saja berubah. Tatapan mata Lindong segera melihat ke arah bawah. Dan pada saat ini, dia bisa melihat sebuah penjara es yang benar-benar besar telah muncul di bawah sana. Detik berikutnya, sosok dari Ying Huan Huan secara perlahan berjalan keluar dari dalam penjara es. Hal ini dilakukan oleh Ying Huan Huan sambil menyeret tiga patung es yang merupakan tiga Raja Yimo sejati. Tatapan mata dari Ying Huan Huan melihat tiga Raja Kursi yang kemudian dia berkata, "Kau tidak memiliki izin untuk membunuhnya." Energi dingin dari seorang Huan Huan kali ini sudah menyebar dan membuat seluruh tempat ini tampaknya telah membeku. Bahkan energi iblis dan juga energi Yuan secara bertahap
mereka juga mulai membeku. Pergantian peristiwa yang cukup tiba-tiba ini menyebabkan semua orang dari kedua belah pihak menjadi sangat terkejut. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya melihat ke arah asalnya energi dingin ini, dan mereka sekarang bisa melihat Ying Huan yang dengan lembut berjalan keluar dari dalam penjara es. Setiap kali bergerak, maka energi dingin yang ada di bawah kakinya akan segera berubah menjadi teratai es. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup indah dan juga misterius. Sementara di belakang Ying Huan ada 3 patung es yang sudah berkilauan dengan cahaya dingin, karena mereka adalah 3 raja sejati yang sebanding dengan seseorang yang telah mengalami satu kesengsaraan dekarnasi. Namun mereka bertiga benar-benar berubah menjadi patung es. Banyak individu kuat yang ada di tempat ini pun tercengang ketika melihat pemandangan itu, dan semua orang bisa merasakan bahwa energi dingin dari seorang Huan sebenarnya telah melampaui kekuatan Lindong, yang kemudian banyak orang yang telah hadir di tempat ini mengatakan orang terkuat bukanlah Lindong, sebaliknya adalah gadis yang telah ikut di sisinya. Sementara trio Raja Kursi ke-7 juga sangat terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Tatapan mata mereka melihat pada Ying Huan dan dengan cepat mereka mengingat sesuatu. Segera setelah itu, pupil mata mereka menyusut dan sebuah kejutan besar tiba-tiba saja muncul di raut wajah mereka bertiga. Hal ini membuat trio Raja Kursi ke-7 segera mengatakan, "Sebenarnya kau adalah Guru Es." Mengingat nama dari Guru Es benar-benar membuat trio Raja Kursi ke-7 menjadi bergidik. Eksistensi seperti itu hanya tepat berada di bawah leluhur simbol selama zaman kuno, dan banyak Raja Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah diubah menjadi patung es yang kemudian hancur menjadi debu di tangan Guru Es. Bahkan Raja dari penjara iblis yang merupakan Raja Kursi Surga juga telah terluka parah ketika melakukan bentrokan terakhir kali dengan Guru Es. Akhirnya hal itu memaksa penjara iblis untuk segera bersembunyi, dan perang dunia kuno saat itu juga telah berhenti karena hal ini. Nama Guru Es adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi suku Yimo. Sementara tatapan mata biru es dari Huan sekarang melihat pada trio Raja Kursi ke-7 dengan lembut. Dia mengepalkan tangannya, yang kemudian 3 patung es yang ada di belakangnya langsung hancur berantakan menjadi serpihan-serpihan es. Melihat hal ini, tatapan mata trio Raja Kursi ke-7 menjadi berkejut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa 3 raja sejati benar-benar tampak begitu lemah di tangan Huan. Detik berikutnya Ying Huan pada akhirnya muncul di hadapan Lindong dan menatap raut wajah Lindong yang sudah terlihat cukup pucat. Ying Huan berpikir Lindong selama ini selalu melakukan tugas yang sulit sendirian, dan kadang-kadang dia menjadi orang yang sombong dan juga sembrono. Namun karena hal itulah Ying Huan bisa merasakan sebuah kehangatan mengalir di dalam hatinya. Sementara Lindong saat ini mengernyitkan dahinya ketika melihat Ying Huan yang memancarkan energi dingin luar biasa. Kemudian Lindong segera berkata, Huan. Ying Huan pun tersenyum ke arah Lindong, dan dia segera meletakkan tangannya yang dingin di tubuh Lindong saat ini. Selanjutnya, sebuah embun beku telah muncul di atas luka tubuh Lindong. Detik berikutnya, energi dingin pun melonjak dan memasuki tubuh Lindong, yang kemudian menyembuhkan organ dalamnya yang sudah terluka. Setelah melakukan penyembuhan pada Lindong itu, tangan dingin dari Huan menyentuh wajah Lindong, yang kemudian dia berkata dengan lembut, "Serahkan mereka padaku. Kau tidak bisa membiarkan aku melihatmu terluka parah tanpa melakukan apapun, bukan?" Pemikiran seperti itu adalah sesuatu yang sangat egois. Lindong terkejut dengan ucapan Huan. Segera setelah itu, dia berkata, "Aku memang sangat egois." Sambil tersenyum, Huan pun menjawabnya, "Tapi aku suka keegoisanmu ini." Tatapan mata cantik dari Ying Huan melihat tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia kembali mengatakan, "Namun, bahkan jika kau memukulku atau memarahiku kali ini, aku tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton dirimu melakukan pertarungan." Lindong hanya bisa memandangi Ying Huan dan dia bisa melihat senyuman di raut wajah cantik itu. Namun, senyuman ini tampaknya memiliki tekad yang tidak terhalang. Akhirnya, Lindong hanya bisa menghela nafas pelan
sambil mengatakan, "Hati-hatilah." Senyuman di raut wajah Ying Huan menjadi lebih cerah ketika dia melihat Lidong menganggukkan kepalanya. Dan kali ini, Ying Huan juga langsung menganggukkan kepala. Dengan lembut, secara perlahan dia membalikkan tubuhnya. Tatapan mata dingin dari Huan dalam sekejap saja membekukan udara ketika dia melihat pada trio Raja Kursi ke-7. Sementara kelopak mata dari trio Raja Kursi ke-7 berkedut ketika melihat ekspresi dari Ying Huan. Lagi pula, nama dari Guru Es adalah sesuatu yang cukup menakutkan sejak zaman kuno. Namun Raja Kursi ke-7 yang tidak mau menyerah di tempat ini, dia buru-buru menggertakkan giginya lalu berteriak dengan keras, "Kita tidak perlu takut padanya, karena dia bukan Guru Es dari masa lalu. Dia yang saat ini hanyalah reinkarnasi yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatan." Raja Kursi ke-8 dan juga Raja Kursi ke-10 menganggukkan kepala mereka setelah mendengar hal ini. Kemudian tatapan mata mereka melihat pada Huan sambil mengatakan, "Itu juga hal yang bagus, karena kita juga akan menanganinya sebelum dia benar-benar memulihkan kekuatan." Mendengar hal itu, Ying Huan pun mengulurkan jarinya sambil berkata, "Aku khawatir tidak mungkin bagi 3 tikus kecil seperti kalian bisa melawan diriku." Setelah itu, energi dingin pun telah berkumpul di ujung jari Huan dan kini telah berubah menjadi banyak teratai es. Mata cantik dari Huan melirik pada mereka bertiga lalu mengatakan, "Kemarilah, datang dan coba kekuatanku." Trio Raja Kursi ke-7 saling bertukar pandang satu sama lain. Dengan ekspresi gelap dan juga dingin muncul di mata mereka. Kemudian mereka bertiga mengambil langkah maju secara bersamaan sambil mengeluarkan aura iblis yang cukup menakutkan dari dalam tubuh mereka. Kali ini aura dari Raja Kursi ke-7 memiliki aura yang terlemah. Jelas dia sudah terluka parah oleh serangan Lidong sebelumnya. Meskipun demikian, semburan aura dari ketiganya masih relatif menakutkan. 3 kelompok energi iblis telah naik ke udara dan hal itu segera meluas 100.000 kaki. Bahkan hal ini bisa dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil jauhnya. Tidak lama kemudian, suara auman dari trio Raja Kursi ke-7 pun kini terdengar sangat keras. Detik berikutnya, mereka bertiga pun membentuk segel di tangan mereka dan energi iblis yang tingginya 300.000 kaki telah terbang menuju Huan dengan kecepatan kilat. Aliran energi iblis ini benar-benar kental seperti air. Sementara aura jahat bisa membuat banyak orang di tempat ini menjadi ketakutan. Namun menyaksikan serangan itu, Ying Huan masih terlihat cukup santai. Detik berikutnya, dia menghentakkan kakinya dengan ringan ketika aliran energi iblis hendak mengenai tubuhnya. Pada akhirnya, beng! Energi dingin yang luar biasa menyapu keluar dari dalam tubuh Ying Huan. Dalam sekejap saja, hal itu sudah berubah menjadi perisai es biru yang besarnya tidak tertandingi. 3 aliran energi iblis pada saat ini langsung berbenturan dengan perisai es biru. Detik berikutnya, energi dingin yang benar-benar sombong dikeluarkan dari perisai itu. Pada akhirnya, 3 aliran energi iblis sekarang telah mulai membeku dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 3 aliran energi iblis itu telah benar-benar diubah menjadi es batu. Melihat hal ini, ekspresi raut wajah dari trio Raja Kursi ke-7 telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa serangan gabungan mereka akan langsung dibekukan dengan cara yang cukup sombong. Detik berikutnya, Ying Huan pun mengepalkan tangan. 3 pilar es yang panjangnya ratusan ribu kaki segera dikeluarkan oleh Ying Huan dan hal itu melesat maju dengan kejam akan mengenai tubuh dari trio Raja Kursi ke-7. Mereka bertiga merasa sangat waspada dengan serangan ini, yang kemudian trio Raja Kursi ke-7 mempalkan tinju yang telah diliputi dengan energi iblis yang dengan kejam menabrak pilar es dengan sangat keras. Pada akhirnya, dar! 2 kekuatan yang sangat menakutkan berbentrokan, yang kemudian pilar es milik Huan ini telah diubah menjadi pecahan-pecahan es. Sementara Raja Kursi ke-7, Raja Kursi ke-8,
dan juga Raja Kursi ke-10. Mereka pun segera berteriak dengan keras karena mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat bentrokan ini. Sementara Raja Kursi ke-7 yang sebelumnya sudah terluka parah, raut wajahnya kini telah berubah menjadi sangat pucat, yang kemudian dia pun memuntahkan darah hitam dari dalam mulutnya. Semua orang yang ada di tempat ini sangat tercengang ketika melihat bentrokan itu, yang kemudian banyak orang tanpa sadar berkata, gadis itu benar-benar kuat. Kinerja Lidong sebelumnya saja sudah sangat mengejutkan banyak orang, namun mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Ying Huan telah menyembunyikan kekuatannya yang begitu besar. Tatapan mata cantik dari Ying Huan saat ini melihat pada trio Raja Kursi ke-7, dan dia segera mengambil langkah untuk maju ke depan. Aura dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Huan. Hati dari Raja Kursi ke-7 tanpa sadar menggigil ketika dia melihat Huan berjalan ke arah mereka. Yang kemudian Raja Kursi ke-7 pun berteriak, serang dia bersama-sama. Di zaman kuno, mereka sebenarnya telah bertukar pukulan dengan guru es. Namun hasilnya mereka malah hampir terbunuh. Dan kali ini, jika mereka tidak bergandengan tangan, kemungkinan mereka bertiga juga akan mati. Sementara Raja Kursi ke-8 dan juga Raja Kursi ke-10, mereka hanya bisa menganggukkan kepala setelah mendengarkan instruksi dari Raja ke-7. Detik berikutnya mereka bertiga membentuk segel. Setelah itu, dalam sekejap saja, tubuh mereka bertiga kali ini mulai menggeliat. Dan duri iblis yang tampak menyeramkan juga secara perlahan keluar dari dalam tubuh mereka bertiga. Seolah-olah akan ada iblis yang naik dari dalam neraka. Detik berikutnya darah hitam tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh mereka bertiga, dan hal ini dengan cepat berkumpul di udara, akhirnya berubah menjadi simbol hitam yang sangat misterius. Simbol ini pada akhirnya membengkak dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ukurannya telah berubah menjadi ratusan ribu kaki. Selain itu, ada tangan iblis yang tidak terhitung jumlahnya kini telah keluar di sekitar simbol iblis ini. Dari kejauhan, hal itu tampak seperti iblis yang berasal dari dunia lain. Tatapan mata dari Huan melihat pada tangan-tangan iblis yang tidak terhitung jumlahnya yang telah tumbuh di simbol iblis itu. Hal ini membuat energi dingin dalam tatapan mata Ying Huan menjadi lebih kental. Sementara trio Raja Kursi ke-7 tiba-tiba meraung. Mereka pun segera mengatakan, 10.000 iblis berkumpul, segel iblis dari rasa sakit tanpa akhir. Setelah trio Raja Kursi ke-7 mengatakan hal ini, simbol iblis yang memiliki 10.000 lengan kali ini tiba-tiba saja tersentak. Detik berikutnya, hal itu meluncur dari langit dengan kecepatan tinggi. Sebuah gelombang energi iblis yang cukup menakutkan pun kini telah bergemuruh dengan keras. Sementara Lidong hanya bisa menatap serangan yang sangat menakutkan itu dengan tatapan mata penuh keseriusan, karena dia mengetahui bahwa Raja-Raja Kursi ini memang sangat kuat. Serangan seperti itu kemungkinan bisa langsung membunuh seseorang yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Detik berikutnya, tatapan mata Lidong melihat pada Huan sambil mengepalkan tangannya dengan erat, lalu dia mengatakan, aku ingin tahu apakah Ying Huan bisa menghadapi serangan seperti itu. Energi Yuan saat ini juga telah dilonjakkan dari dalam tubuh Lidong. Sementara dia juga sudah mempersiapkan batu simbol spasial untuk segera melakukan penyelamatan jika terjadi kesalahan pada Huan. Sementara Ying Huan sendiri hanya mengangkat kepalanya yang terus terfokus pada segel iblis yang telah meluncur ke arahnya. Raut wajah dari Ying Huan masih tak terlihat dingin seperti sebelumnya, dan dia hanya membiarkan angin yang cukup menakutkan bertiup. Bahkan hal itu menyebabkan rambut dan juga pakaian Huan kali ini telah berkibar. Segel iblis yang sangat menakutkan, jaraknya sudah cukup dekat dengan Ying Huan yang kemudian Huan pun menarik napas dengan lembut. Sementara banyak orang yang ada di tempat ini hanya bisa melihatnya dengan penuh kecemasan. Detik berikutnya,
Ying Huan Huan secara perlahan mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyentuh segel iblis itu. Huan Huan pun kali ini mengatakan, "Embun beku abadi." Tiba-tiba saja rasa dingin yang luar biasa menyebar ke langit dan kekuatan yang sangat menakutkan dari segel iblis pada saat ini langsung membeku. Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja menyusut ketika melihat segel iblis itu telah dibekukan hanya dengan sentuhan jari Huan Huan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh segel iblis telah diubah menjadi balokan es raksasa. Setelah itu, jari dari Ying Huan Huan segera menjentik segel iblis itu dan pada akhirnya bang! Segel iblis yang telah terbentuk dari kekuatan gabungan 3 Raja Kursi kali ini telah benar-benar dihancurkan seperti kaca yang rapuh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ying Huan Huan mampu membantai trio Raja Kursi ke-7 yang kali ini bahkan kekuatan gabungan mereka saja tidak mampu mengalahkan Huan Huan? Dan apakah trio Raja Kursi ke-7 masih memiliki teknik lain untuk menghadapi kekuatan yang cukup mengerikan dari Ying Huan Huan saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.